Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, saya Regin Salsabila Hidayat selaku pembicara ketiga dari tim Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, di bawah mosi mengenai pengecualian Indonesia terhadap regulasi travel bubble di seluruh dunia, kami akan menyatakan ketidakberpihakan kami, Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya akan menyampaikan dua poin utama. Yang pertama adalah poin bidasan terhadap argumentasi oleh tim pro, dan yang kedua mengenai elaborasi terhadap argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim kami. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin bidasan. Kekhawatiran terbesar mengenai bagaimana kondisi Indonesia yang saat ini memang masih memiliki tingkat penyebaran corona dan juga kematian yang sangat tinggi, bahkan hingga mencapai tingkat 5 kali lipat dunia, mencapai angka 5% dan juga termasuk salah satu negara tertinggi di ASEAN, memang sangat mengkhawatirkan, terutama jika hal ini berkaitan dengan pariwisata. Terlebih lagi ketika tim pro mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan regulasi terkait dengan hal-hal tersebut, kami rasa itu adalah sebuah opini yang asumtif, karena Indonesia pada dasarnya memang memiliki regulasi mengenai bagaimana untuk travel atau berpergian baik antar daerah maupun ke luar negeri. Kami rasa walaupun hal tersebut memang tidak sangat ketat sehingga harus memerlukan karantina dan lain sebagainya, namun kami rasa hal tersebut juga cukup. Terlebih lagi kita perlu mengetahui bahwa fokus penyebaran corona di Indonesia tidaklah terjadi di sektor-sektor pariwisata, sehingga kami rasa tidak dapat dibenarkan untuk banish atau mengecualikan Indonesia terhadap kebijakan travel bubble karena tingkat penyebaran corona yang tinggi, namun mengecualikan bagaimana fokus pariwisata maupun penyebaran corona di pariwisata yang bahkan hampir tidak ada, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, kami akan memasuki elaborasi terhadap argumentasi yang telah tim kami paparkan. Yang pertama, mengenai mengapa Indonesia tidak seharusnya dikecualikan dari travel bubble seluruh dunia, dan yang kedua, bagaimana implikasi dampak ketika travel bubble ini diterapkan bersama di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Masuki poin yang pertama, bagaimana Indonesia walaupun memiliki tingkat penyebaran corona yang sangat tinggi, namun kami akan mengklarifikasi bahwa hal ini terjadi secara lokal di daerah-daerah aktivitas normal masyarakat, yang mana daerah-daerah ini bukanlah sektor pariwisata yang kami inginkan untuk dikunjungi turis-turis mancanegara. Justru regulasi-regulasi mengenai penjagaan daerah-daerah wisata yang terutama akan ditujukan untuk turis-turis mancanegara justru terjaga dengan baik. Regulasi telah progresif untuk daerah-daerah pariwisata, karena kita memang menginginkan peningkatan kunjungan pariwisata di Indonesia setelah masa pandemi ini, seperti misalnya adanya areal cuci tangan, pendisiplinan mengenai penggunaan disinfektan dan juga pengecekan suhu tubuh, hingga jarak yang harus dijaga untuk setiap orang saat melakukan antrean. Hal ini justru lebih fokus, lebih ketat ketika kita berlakukan di daerah-daerah wisata. Mengapa? Karena kita tahu kita harus karena Indonesia tahu kita harus menjaga citra kita di mata mancanegara dan lain sebagainya. Kita juga harus menjaga kesehatan ataupun kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi pada wisatawan asing, karena menyangkut nama baik negara dan juga citra Indonesia di luar negeri. Oleh sebab itu kami rasa tidaklah benar untuk mengecualikan Indonesia dari kegiatan travel bubble di seluruh dunia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menerapkan travel bubble ini di Indonesia bersama dengan Indonesia, kami percaya bahwa hal ini justru akan memicu peningkatan kepedulian masyarakat dan juga kualitas regulasi pemerintah. Seperti yang sebelumnya regulasi mengenai pariwisata dan lain sebagainya telah terjaga, kami rasa hal ini justru akan meningkatkan potensi dan juga kecenderungan pemerintah untuk melakukan akselerasi terhadap penanganan corona, karena ada tamu-tamu yang harus kita layani, ada tamu-tamu yang harus melihat bagaimana progresivitas di Indonesia. Selain itu, karena fokus utama pariwisata seperti Bali dan juga 10 Bali baru selama ini terjaga, karena yang pertama kita selama ini kita isolasi dari kegiatan pariwisata, dan yang kedua ketika kita baru membukanya,
tentu diimbangi dengan pengawasan yang ketat karena ini merupakan daerah wisata yang akan dikunjungi banyak orang. Kami percaya bahwa implikasi travel bubble ini justru akan meningkatkan performa Indonesia dalam menjaga kualitas penanganan coronanya, sehingga kami percaya atas justifikasi dan dampak tersebut Indonesia tidaklah seharusnya untuk dikecualikan dalam travel bubble. Terima kasih.